Come inside. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Sehat hari ini? Bahagia? Alhamdulillah. Hari ini kita ketemu lagi dengan Mapel PK bersama Pak Gus. Tetapi sebelum kita ke materi, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing agar kegiatan pembelajaran pada siang hari ini dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa mulai. Ada yang tidak masuk hari ini? Ada. Oke, Pak Agus absen dulu ya, Nak ya. Abimanyu? Ada suratnya? Ada. Alfa? Aira, Alia, dan Tio. Alhamdulillah. Baik anak-anak, hari ini kita akan membahas materi yang sangat bagus ya, yaitu kenali perasaan kita. Pada tahun ini Bapak Kementerian kita ada 7 jurus BK hebat yang harus BK berikan kepada kalian semuanya. Salah satunya adalah kenali emosi gitu ya. Jadi anak-anak mungkin selama ini merasakan sedih, bangga, bahagia dan sebagainya, tapi belum bisa mengelola emosinya dengan baik. Nah, untuk hari ini Pak Agus akan membahas perihal bagaimana kelola emosi kalian ya. Lanjut. Oke. Tujuan pembelajaran hari ini yang pertama ada 5 komponen pembelajaran sosial emosional. Yang kedua menyebutkan jenis-jenis emosi dasar. Yang ketiga menunjukkan cara mengungkapkan perasaan dengan baik. Dan yang terakhir berlatih mengendalikan emosi. Oke. Untuk itu coba Pak Agus ingin tahu, silahkan keluarkan satu kertas. Lalu nanti apabila kalian merasakan marah atau sedih, tolong diaplikasikan di kertas. Apabila sama marah, silahkan genggam sekuat-kuatnya kertas tersebut untuk mengetahui bersama posisinya merasakan emosi marah, begitu ya. Ceritanya seperti ini. Ketika kalian mau berangkat sekolah, lalu kalian bangun juga kesiangan, gitu ya. Lalu sudah dekat dengan sekolah, tiba-tiba bensin kalian habis. Lalu kalian datang ke sekolah dengan posisi terlambat. Coba gimana perasaan kalian pada saat itu? Coba angkat tangan yang kertasnya belum masuk. Angkat tangan. Oke. Sama satu menjawab. Nanti Yola. Saya akan kesal karena pasti udah terlambat, bangun siang, terlambat juga. Saya tidak marah karena itu bukan murni kesalahan saya kan, tapi itu sebuah musibah. Jadi saya mungkin biasa saja dan bisa menjelaskan pesertanya. Terima kasih teman untuk kita kembali ke materi. Mas Iza bisa digeser. Oke, ada 5 komponen pembelajaran sosial emosional pada siang hari ini. Yang pertama ada self awareness atau menyadari
menyadari diri. Jadi ketika sama merasa salah, merasa benar, sama itu bisa tahu gitu. Oh iya, mungkin saya salah. Oh iya, saya tidak bersalah. Jadi bisa mengungkapkan isi hatinya, gitu ya. Terus yang kedua, self management, mengelola diri. Jadi ketika sampean posisinya marah, tapi sampean itu tidak langsung membabi buta, mukul tembok, gitu contohnya ya, atau yang lainnya. Terus kemudian yang ketiga adalah responsible decision making atau mengambil keputusan. Jadi yang seperti tadi Pak Agus contohkan pada saat ada permasalahan tadi, ada yang tidak meremas kertasnya dan ada yang meremas kertasnya. Ini mencontohkan bahwa kalian semua itu kelihatan ketika mengekspresikan perasaannya jadi langsung meremas, kesal, marah, jadi tapi ada yang biasa saja, pasrah, ya sudah, ini sudah jalannya, berarti harus dijalani, gitu ya. Terus yang selanjutnya adalah relation skill atau terampil relasi atau hubungan dengan banyak orang. Tidak menutup kemungkinan dari kita semuanya di sini itu ada yang sulit banget ketika harus berhubungan dengan orang lain. Ada dua kan jenisnya, ekstrovert sama introvert. Jadi tolong untuk teman-teman yang ada di sini jangan pernah menghakimi teman-temannya yang introvert ya, karena dia juga sedang berjuang dengan dirinya biar dia bisa masuk di lingkungan orang banyak. Begitu, bisa dipahami? Oke, dan yang terakhir yaitu social awareness atau peduli sosial. Jadi harapan besar sosial masyarakat ini juga kalian bisa contohnya melihat temannya yang sedih, kalian tiba-tiba langsung respon, kenapa kamu diputusin pacarmu ya? Biasanya kan gitu ya kalian ya, atau mungkin nggak dikasih satu sama orang tuanya dan sebagainya. Tetapi emosi itu tidak seperti itu. Nah, jadi definisi emosi adalah perasaan di dalam hati kita. Contohnya senang, sedih, marah, takut, itu semuanya kategorinya emosi. Jadi emosi itu tidak harus marah-marah. Jadi sama sedih, senang itu juga bagian dari emosi. Lanjut, Mas Nizar. Oke, yang pertama adalah emosi senang. Contoh kecilnya adalah dapat hadiah ulang tahun. Apakah di sini semuanya sudah pernah dirayain ulang tahunnya? Alhamdulillah ya, Nak ya. Perasaan itu membuat kita ingin tersenyum dan berbahagia. Selanjutnya, emosi sedih. Contohnya mainan kesayangannya rusak, atau mungkin selama ini punya mainan boneka untuk yang perempuan, tiba-tiba sobek bonekanya ya, jadi di bagian telinganya, jadi nggak indah lagi bonekanya gitu ya. Jadi mungkin kita sedih karena boneka tersebut yang selama ini menemani kita ternyata tiba-tiba rusak gitu ya. Selanjutnya, emosi marah. Ini contoh kecilnya ketika teman merebut pensil ya. Tapi untuk di kalangan anak-anak SMA sepertinya merebut pensil ini sudah tidak ada ya, Nak ya. Atau mungkin merebut pacar ya, Cik ya. Ini yang sering terjadi di anak-anak SMA itu, suka merebut pacar jadi marah gitu ya, Cik ya. Oke. Selanjutnya, emosi takut. Contohnya mati lampu di malam hari. Banyak di antara kalian ini juga masih ada yang fobia gelap. Jadi ketika lampu mati, biasanya kalian tuh langsung teriak-teriak, bukannya malah mengambil handphone untuk menyalakan senter atau mencari hal-hal yang bisa menyala, tetapi langsung teriak-teriak. Itu namanya takut deh ya, karena ada fobia. Jadi anak-anak yang fobia gelap itu ya sudah, dia gelap tuh diam sama nangis sama teriak-teriak gitu ya. Dan tadi ada yang ketika mendapatkan emosi langsung jadi ya, kertasnya kalian remas. Itu berarti contoh yang pertama, ketika emosi langsung direspon sama tindakan. Contohnya kalian kalau marah langsung memukul tembok, contoh nih aja, atau memukul bantal dan sebagainya. Tetapi ada cara mengantisipasi itu semua, yaitu yang kedua, ketika kita emosi, jeda dulu, ambil nafas dulu, terus dikeluarkan, jangan ditahan ya, Dek ya. Keluarkan, lalu kalian baru boleh merespon tindakan tersebut. Dengan kalian memberikan jeda kepada perasaan sampean akan jauh lebih tenang untuk mengontrol emosi kalian. Bisa dipahami, bisa keluarkan, atau lebih baik diam. Jangan langsung direspon, karena kalau kalian merespon sesuatu langsung dengan tindakan, nanti jatuhnya langsung emosi, gitu ya. Lanjut, kelompoknya Pak bagi satu deret itu ya. Kelompok yang paling selatan ini kelompok 1, selanjutnya
paling utara kelompok 4. Tugasnya sangat mudah. Silahkan kalian gambarkan beberapa emosi di dalam kertas ini, lalu jelaskan sedikit sesuai dengan kelompok kalian masing-masing. Bisa dipahami? Ini Pak Agus katakan. Kita dan 2 perwakilan dari setiap kelompok menyampaikan hasil diskusi. Silakan maju bersamaan ke depan. Berarti ada 8 orang yang bisa mewakili masing-masing kelompok. Silakan. Terima kasih. Kita sebentar lagi akan mendengarkan hasil diskusi dari setiap kelompok. Silakan dimulai dari kelompok 3. Baik, saya perwakilan dari kelompok 3. Berdasarkan diskusi dari kelompok kami, ingin menggambarkan 4 emosi, yaitu ada senang, cuek, takut, dan cemas. Senang contohnya ketika mendapat hadiah, cuek seperti terdapat masalah dan ingin menggalinya. Takut seperti mati lampu tadi yang dijelaskan bagus, dan cemas seperti mendekati presentasi ada tugas gitu Pak. Oke, terima kasih, tepuk tangan. Untuk selanjutnya dari kelompok 1 silakan mempresentasikan hasil dari diskusi kelompok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil dari diskusi kelompok kami. Yang pertama ada senang, contohnya mendapatkan nilai bagus, mendapatkan hadiah dari orang-orang, mempunyai banyak teman. Dan yang kedua ada sedih, contohnya mendapatkan perlakuan buruk dari orang lain, mendapatkan nilai buruk, barang kesayangan hilang. Yang ketiga ada marah karena tidak dihargai, diajak teman, dituduh melakukan kesalahan yang tidak dilakukan. Dan yang terakhir ada takut, contohnya takut mati lampu, tidak mempunyai teman, dan takut berbicara di depan di umum. Sekian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya dari kelompok 2 silakan mempresentasikan hasil diskusi kelompok. Baik, di sini dari kelompok 2 kami berhasil membuat 4 peta roda emosi. Yang pertama adalah senang, seperti puas, lega, dan riang. Yang kedua ada sedih, seperti malu, kosong, dan kecewa. Yang ketiga ada marah, seperti iri, murka, dan kesal. Dan yang keempat ada takut, seperti cemas, gugup, dan tersiksa. Sekian, terima kasih. Oke, tepuk tangan dulu. Yang terakhir dari kelompok 1 silakan. Mohon maaf, kelompok 4 silakan. Itu tadi hasil diskusi dari 4 kelompok. Terima kasih, berarti kalian semua sudah bisa mengekspresikan emosi kalian. Tepuk tangan sekali lagi untuk kalian. Untuk selanjutnya bisa digeser. Oke, Pak Agus ada kegiatan refleksi di mana Pak Agus ingin kalian mendownload 2 aplikasi di Play Store. Yang pertama ada Duolingo, yang kedua adalah Tracker. Kalau yang Duolingo adalah mencatat emosi kalian atau jurnal untuk mencatat emosi kalian setiap hari. Kalau yang Mood Tracker itu kalian isikan saja pada saat itu kalian merasa
sedih, senang atau bangga atau haru begitu ya. Nanti setiap minggunya kalian bisa mencatatnya di diary kalian. Sekarang bisa mendownload melalui Playstore masing-masing. Silahkan Pak Kusum. Dengar ya. Yang sudah bisa angkat tangan dan sudah selesai download. Oke, kelompok 3 ada yang selesai mendownload. Kelompok 4 ada. Bisa tunjukkan. Silakan diangkat HP-nya. Oke, terima kasih. Nanti setiap seminggu sekali Pak Kus akan menemui kalian untuk melihat progres dari jurnal serta emosi kalian dalam waktu seminggu. Kalian bisa dipahami. Semua perasaan itu wajar, mau sampai senang, sedih, bangga, cuek, itu tidak ada yang salah dari sampai itu, semuanya wajar ya. Jadi yuk belajar mengenal dan mengendalikan perasaan kita dengan baik. Ketika sama marah ya sudah, ekspresikan marah, jangan dipendam, karena lama-kelamaan apa yang kita pendam itu tidak baik untuk kesehatan kita. Oke, bisa dipahami? Bisa? Oke, selanjutnya Mas Diza. Oke, terima kasih, tepuk tangan untuk kita semuanya.